Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri Amelia dari kelompok Trade and Factor ingin mereview kembali materi-materi yang telah diberikan oleh pemateri dalam rangkaian LK1 ini. Yang pertama adalah IMABKIN. IMABKIN adalah Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. IMABKIN adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. IMABKIN sendiri secara resmi terbentuk melalui Kongres IMABKIN pada bulan Desember 2007 di Jakarta. Berdasarkan pada pemikirannya, maka dipandang perlu untuk mengadakan Kongres 3 IMABKIN sebagai suatu forum formal agar terjalin koordinasi serta dapat menghasilkan rumusan alur kepengurusan yang peringatan jelas dalam tubuh IMABKIN sendiri. Selain itu, peringatan hari lahir keempat dipandang penting diselenggarakan sebagai salah satu langkah untuk mengenang momen historis organisasi untuk tetap menjadi semangat bersama demi kemajuan organisasi tersebut dan profesi bimbingan dan konseling yang lebih baik. Selain itu, dalam peringatan hari lahir tersebut juga akan diisi dengan berbagai kegiatan yang bersifat keilmuan dan sosial untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh IMABKIN. Berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional RAPI MNAS 2011 Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia IMABKIN yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai 3 Juli 2011 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Maka Universitas Negeri Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksana kegiatan Kongres 3 Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia IMABKIN yang merupakan hajatan terpenting yang dilaksanakan 2 tahun sekali oleh IMABKIN. Kongres 3 IMABKIN rencananya akan dirangkaikan dengan peringatan hari lahir keempat IMABKIN, sehingga estimasi waktu yang digunakan tentu akan cukup lama dikarenakan rencananya dalam kegiatan tersebut akan diisi dengan beberapa kegiatan ilmiah, diantaranya talk show dan lomba konseling mahasiswa nasional lainnya. Yang kedua adalah public speaking. Apa itu public speaking? Pada dasarnya, ini adalah presentasi yang diberikan langsung kepada audiens, karena public speaking dilakukan langsung kepada penonton. Sejatinya, berbicara di depan umum adalah sebuah keterampilan. Itu bisa dipelajari, sementara beberapa orang mungkin memiliki kemampuan berbicara yang lebih alami daripada yang lainnya, atau lebih karismatik. Siapapun yang dapat berbicara dapat belajar menjadi pembicara atau public speaking yang lebih baik saat ini. Tujuan utama public speaking adalah untuk memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Komponen dalam public speaking adalah pembicara, pelaku public speaking, pendengar atau audiens, pesan atau informasi, channel atau saluran komunikasi, stimulus pendorong informasi, konteks meliputi komunikasi publik, dampak dari materi yang telah disampaikan, feedback, gangguan, dan komunikasi antara anggota. Adapun jenis-jenis informasi pada public speaking adalah: yang pertama ada informatif, pemberian informasi kepada audiens. Yang kedua adalah persuasif, berusaha untuk membujuk atau merubah opini audiens. Yang ketiga adalah aksi, berusaha untuk meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Menghibur, biasanya ditemui pada acara non-formal untuk mencairkan suasana. Adapun alur public speaking adalah: yang pertama, canalizing ideas, proses pemilihan pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedua, planning design, proses merancang tata cara penyampaian informasi. Yang ketiga, mapping your mouth, merencanakan kerangka atau bagian penyampaian pesan. Yang keempat, acquiring knowledge, menambah isi pesan atau informasi yang sesuai dengan tujuan public speaking. Adapun faktor yang mempengaruhi public speaking adalah: yang pertama adalah suara, yang kedua ekspresi wajah, yang ketiga gaya berbicara, yang keempat pembendaharaan kata,
agar tidak terjadi kesalahan kata. Dan metode public speaking adalah yang pertama naskah, kedua metode hafalan, ketiga metode spontanitas. Adapun tata cara atau tips untuk percaya diri dalam public speaking adalah bicara untuk memberi, pahami poin-poin yang akan disampaikan, gunakan bahasa tubuh, berinteraksi dengan audiens, kenali audiens, seni dalam berbicara, dan hindari kata pengisi atau filter word, dan yang terakhir adalah banyak berlatih. Yang ketiga adalah manajemen aksi. Di sini saya sempat diberikan tugas untuk menganalisis film dokumenter Tragedi Jakarta 1998 Gerakan Mahasiswa di Indonesia. Film ini tidak berusaha untuk mengungkapkan peristiwa kerusuhan yang terjadi di tahun 1998, melainkan lebih cenderung pada mengikuti jalur yang terjadi pada tahun 1998 yang diberitakan media massa pada masa itu. Sehingga film ini lebih mirip dengan rangkuman berita yang terjadi pada tahun 1998. Diawali pada masa kepemimpinan Soeharto yang pada bulan April 1998, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden. Pada saat itu, mahasiswa dari berbagai universitas mengadakan demonstrasi besar-besaran menuntut untuk melaksanakan pemilu ulang. Pada bulan Mei 1998, pada masa itu negara Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan mahasiswa bersikukuh melakukan demonstrasi untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Pada saat berdemonstrasi, sempat terjadi kerusuhan dan menyebabkan mahasiswa Trisakti meninggal dunia. Maka dari itu, terjadilah kerusuhan besar-besaran pada tanggal 13-14 Mei 1998 guna untuk menurunkan Soeharto, dan yang menjadi korban atas kerusuhan ini adalah orang-orang yang beretnik atau berperawakan Tionghoa. Warga Tionghoa menjadi korban karena akibat dari tuduhan yang mengatakan bahwa merekalah yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia terjadi. Pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Sikap demonstrasi dari para mahasiswa terus berlanjut. Mahasiswa juga meminta B.J. Habibie turun dari jabatan presiden karena mahasiswa menganggap mereka sama saja bersekongkol melakukan KKN sama seperti dengan Soeharto. Apa itu manajemen aksi? Manajemen aksi adalah sebuah sistem pengaturan demonstrasi atau aksi massa untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target, sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir sebuah perubahan sosial. Adapun esensi aksi sebagai bentuk komunikasi saat jalur komunikasi yang ada dengan pemerintah tidak dapat terjalin, sebagai bentuk teguran dan peringatan. Adapun tahapan aksi, praaksi, aksi, pasca aksi. Dalam praaksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan, yaitu pertama, konsolidasi, yang kedua, kajian dan audiensi, yang ketiga, melakukan teknis lapangan, yang keempat, mengajukan pemberitahuan aksi, yang kelima, menetapkan isu dan tuntutan, yang keenam, membuat perangkat aksi, yang ketujuh, membuat agenda aksi, yang kedelapan, menentukan masa aksi, dan yang kesembilan, menentukan titik sampai atau titik kumpul, dan yang terakhir, mempersiapkan peralatan aksi. Adapun yang keempat adalah analisis SWOT. Analisis SWOT di sini adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan, yaitu strength, kelemahan, yaitu weakness, peluang, yaitu opportunities, dan ancaman, yaitu threats, dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Adapun analisis SWOT di sini adalah yang membantu dalam mencapai tujuan adalah strengths, yaitu kekuatan, membantu dari dalam sifat organisasi atau produk.
Adapun yang menghambat dalam mencapai tujuan yaitu weakness, kelemahan yang datang dari dalam sifat organisasi atau produk. Adapun yang datang dari luar, sifat lingkungan atau sekitar adalah opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Apa fungsi pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Kenapa mahasiswa dan kenapa harus mahasiswa? Karena mahasiswa adalah agen of change, agen of control, iron stock, dan spesial. SWOT di sini tidak hanya digunakan untuk tujuan berbisnis tertentu saja. SWOT di sini juga bisa untuk mengatur diri kita sendiri agar mempunyai kekuatan dan mengetahui peluang serta kelemahan dan ancaman yang akan kita hadapi suatu saat nanti. Adapun materi yang kelima adalah teknik persidangan. Teknik persidangan merupakan suatu forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan ini sifatnya final sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan. Adapun unsur-unsur persidangan adalah presidium sidang. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah Sring Komit. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang seperti aturan yang disepakati bersama. Presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Yang kedua adalah peserta sidang. Peserta sidang ditentukan berdasarkan tata tertib yang telah disepakati. Peserta sidang juga biasanya terdiri dari peserta aktif, pasif, dan peninjau. Hak dan kewajiban peserta adalah hak peserta penuh adalah hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Adapun hak peserta peninjau, hak yang dimiliki oleh peserta peninjau hanyalah hak bicara. Kewajiban peserta penuh dan peninjau menaati tata tertib persidangan atau permusyawaratan, menjaga ketenangan persidangan, berpartisipasi dalam mencari penyelesaian permasalahan yang dibicarakan. Yang ketiga, ada notulen sidang. Bertugas untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi pada rapat. Dipilih dari dan oleh peserta melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah Sring Komit. Adapun yang keempat, tata tertib. Tata tertib persidangan merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pada saat sidang dengan memperhatikan aturan umum, organisasi, dan nilai-nilai universal dalam masyarakat. Adapun yang kelima adalah sanksi. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam tata tertib persidangan akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan saran dan usulan peserta. Istilah-istilah dalam persidangan adalah ada yang pertama pending, kedua scourging, ketiga lobbying, keempat pencerahan, dan kelima voting. Yang keenam deadlock, yang ketujuh walkout, yang delapan quorum, yang sembilan interupsi, yang ke-10 prosidang, yang ke-11 konsideran, yang ke-12 PK atau peninjauan kembali, yang 13 opsi, ke-14 afirmasi, dan yang terakhir adalah rasionalisasi. Adapun jenis-jenis sidang yaitu yang pertama, sidang komisi. Sidang ini hanya diikuti oleh anggota komisi saja. Yang kedua adalah sidang pleno. Sidang pleno ini diikuti seluruh peserta sidang tanpa terkecuali. Adapun yang ketiga adalah sidang paripurna.
Sidang paripurna ini diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau yang dipandu oleh panitia pengarah Shring Komit. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang seperti aturan yang disepakati bersama. Presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Yang kedua adalah peserta sidang. Peserta sidang ditentukan berdasarkan tata tertib yang telah disepakati. Peserta sidang juga biasanya terdiri dari peserta aktif, pasif, dan peninjau. Hak dan kewajiban peserta adalah hak peserta penuh adalah hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Adapun hak peserta peninjau, hak yang dimiliki oleh peserta peninjau hanyalah hak bicara. Kewajiban peserta penuh dan peninjau menaati tata tertib persidangan atau permusyawaratan. Adapun materi yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Kajian tentang kepemimpinan telah menghasilkan berbagai teori yang meliputi sifat-sifat, interaksi situasional, fungsi, perilaku, kekuasaan, visi dan misi, nilai-nilai, karisma, dan kecerdasan diantaranya. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukannya dalam kerja dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini, sang ahli diharapkan sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran atau instruksi. Adapun fungsi yang utama adalah membantu kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja secara lebih efisien dalam peranannya sebagai pelatih. Seorang pemimpin dapat memberikan bantuan-bantuan yang khas, yaitu membantu akan terciptanya suatu iklim sosial yang baik, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerjanya, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri, pemimpin bertanggung jawab dan mengambil keputusan sama dengan kelompok, pemimpin yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Adapun sebutan lain dari kepemimpinan adalah leadership. Leadership di sini, menurut Peter Anderton, bukan sebuah posisi, tapi siapa dan bagaimana kita. Hakikat manusia, existentialis, role my being in the world. Di sini, bias kepedean dan kompetensi kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma, ketidakmampuan manusia menahan godaan narsistik. Thomas Catmorrow. Biasanya dalam kepemimpinan atau leadership, kita harus melakukan atau mengimplementasikan why, how, what. Why kenapa, how bagaimana, what apa yang harus kita lakukan dan mengimplementasikan pada leadership atau kepemimpinan tersebut. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian pereviewan materi yang diberikan oleh pemateri pada rangkaian LK1 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan. Dan saya Nur Fitri Amalia mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.